Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan juga tetap semangat, oke? Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Apa tujuan dari materi ini? Tujuannya itu memberikan pemahaman tentang kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di dalam kehidupan, serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba teman-teman tebak nih, bisakah kalian menemukan wajah orang dari banyaknya kopi yang ada di gambar ini? Dan berapa sih jumlahnya? 1 menit dari sekarang ya. Coba nih teman-teman, kalian perhatiin baik-baik nih. Di antara kopi ini ada loh wajah orang. Kalian bisa nemuin gak sih? Teman-teman udah nemuin belum? Kalau belum nemuin, coba diteliti lagi deh. Pasti akan ketemu. Oke. Teman-teman pasti udah ada yang nemuin kan? Dan mungkin juga ada yang belum, ya nggak sih? Nah, berapa sih jumlah orangnya? Nih teman-teman, ada 3 wajah orangnya loh teman-teman. Nih, perhatiin tuh gambar-gambar yang dilengkari. Nah, kalau misalkan tadi kalian gak nemu, coba kalian balik lagi ke slide sebelumnya untuk mastiin benar atau enggak nih. Oke, persepsi dari gambar tersebut ialah kapan kita ingat kepada Tuhan dan apa sih yang harus dilakukan oleh kita? Teman-teman, mengingat Tuhan itu harus kita lakukan setiap saat. Mau kita lagi dalam keadaan apapun, mau kita lagi dimanapun dan kapanpun, kita harus mengingat Tuhan kita. Nggak hanya ketika kita sembahyang loh, atau mungkin pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah ritual lainnya. Tuhan itu selalu ada teman-teman dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya nih ya, teman-teman mau nggak sih menerima Tuhan sebagai pemain utama dalam kehidupan kita? Atau malah kita hanya menganggap Tuhan itu sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? Nah, maksudnya ini, teman-teman mau nggak kalau seluruh kehidupan teman itu diatur oleh Tuhan kita? Atau mungkin teman-teman hanya menghadap Tuhan ketika teman-teman butuh? Atau malah teman-teman tidak menghadap Tuhan sama sekali, sehingga Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil dalam kehidupan kita? Nah, coba deh, dari ketiga kata itu teman-teman renungi. Tentunya yang pertama kan yang akan teman-teman pilih, kalau Tuhan itu adalah pemain utama di dalam kehidupan kita. Ada berapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita? Ya, itu. Yang pertama, berusahalah untuk merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Benar atau enggak? Mau kita lagi senang ataupun kita lagi susah, tentu pasti kita membutuhkan pertolongan Allah, terutama ketika kita sedang susah. Kita adalah ciptaan Tuhan, maka oleh itu
kita harus selalu merasakan Tuhan itu hadir di antara kita. Dan yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas semua karunia nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu kecil maupun besar, baik itu musibah ataupun bukan. Semua itu harus kita syukuri teman-teman, dan harus kita yakini kalau di baliknya ada hikmah yang terkandung. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, apalagi yang saat ini teman-teman rasakan coba. Jadi, mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya, dan harus bersyukur baik susah ataupun senang. Jangan ketika senang aja kalian bersyukur ya. Perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh dalam belajar. Kalau ilmu pengetahuan ini sudah kita dapat, nah coba kita menggunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya, agar ibadah kita itu lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir, berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan. Nah, kita harus tahu nih, apa aja sih kebesaran Allah dan apa aja coba ciptaan yang telah Allah berikan. Misalnya, seperti seluruh alam semesta ini yang telah Allah berikan untuk kita. Berikut adalah bukti tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan di antaranya. Penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Benar nggak teman-teman? Coba nih teman-teman, kalian menatap langit. Pasti kalau kalian lagi ngelihat langit, indah banget gak sih teman-teman? Mau itu pagi, mau itu sore hari, siang, pasti indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban luar biasa. Kalian sering kan pasti merasa takjub ketika memandang langit? Gak hanya itu teman-teman, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Tuh, bahkan ada manusia yang sudah menembus angkasa untuk mengetahui bagaimana sih bentuk bulan, bagaimana sih bentuk planet lainnya. Nah, emangnya manusia ada teman-teman yang bisa menciptakan? Tentunya pasti hanya Allah kan? Yang kedua, penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudera yang terbentang luas, gurun pasir, atau yang lainnya, sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Benar gak sih teman-teman? Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Coba dibayangin, kalau misalkan nih, air gak ada teman-teman, kita mau minum pakai apa? Kita mandi pakai apa? Iya gak sih? Kalau misalkan nih, kayak tumbuhan-tumbuhan gak ada, kita bisa makan dari pakai apa teman-teman? Ngebuat pakaian dari apa? Nah, semuanya itu ada hikmahnya. Nah, selanjutnya ialah awan. Awan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dan terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Coba kalau misalkan awan gak ada, nanti hujan terus-terusan atau terik matahari terus-terusan, pasti juga gak akan enak. Gak akan ada kesinambungan antara cuaca hujan dan juga cuaca panasnya. Nah, oke teman-teman, itu ialah materi kita pada hari ini. Jadi mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin masih kurang baik, akan tetapi mari kita tingkatkan perlahan-perlahan teman-teman. Dan bersyukur atas apa yang terjadi dalam diri kita. Dan juga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun itu. Oke teman-teman?
Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.